Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, selamat pagi. Selamat berjumpa lagi dalam layanan doa pagi online GKI Samanhudi pada hari ini. Semoga pada hari ini saudara menyambut hari dengan gembira, dengan hati yang utuh dan penuh, dan menyambut setiap berkat dan kasih karunia yang Tuhan nyatakan bagi kita. Mari saudara, kita ambil bagian dalam saat teduh sebelum kita memulai doa pagi kita pada saat ini. Mari kita mulai. Bapa di surga, kami datang dalam rasa syukur dan terima kasih oleh karena kemurahan Tuhan kami ada pada hari yang baru. Kami mau menyambut hari ini dengan kegembiraan, dengan hati yang penuh syukur dan terima kasih, sembari terus menyatakan pengharapan kami di dalam Kristus, supaya bagaimanapun hari ini akan berlangsung, kami terus menyadari bahwa kami ada di dalam tangan Tuhan yang kuat. Kami mau menerima firman-Mu sebagai landasan hidup kami pada hari ini. Kiranya Tuhan menolong dan memberkati, agar firman Tuhan yang kami terima boleh sungguh membantu kami untuk bertumbuh dalam iman, pengharapan, dan kasih. Dan biarlah setiap kemuliaan kembali hanya bagi nama Tuhan, karena kami dimampukan untuk menghidupi firman-Mu dengan segala baik. Terpuji nama-Mu sekarang sampai selama-lamanya, dalam Kristus Yesus Tuhan. Kami berdoa dan memohon. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, bacaan firman Tuhan bagi kita pada pagi hari ini diambil dari Kitab Kejadian pasal 43, Kitab Kejadian pasal 43, kita akan baca ayat 16 sampai ayat yang ke-34. Kejadian pasal 43, ayat 3, ayat 16 sampai 34. Ketika Yusuf melihat Benyamin bersama mereka, berkatalah ia kepada pengurus rumahnya, "Bawalah orang-orang ini ke dalam rumah, sembelilah ternak dan siapkanlah itu, sebab orang-orang ini akan makan bersamaku tengah hari ini." Orang itu melakukan seperti yang diperintahkan Yusuf dan membawa orang-orang itu ke dalam rumah Yusuf. Lalu ketakutanlah orang-orang itu karena mereka dibawa ke dalam rumah Yusuf. Kata mereka, "Kita dibawa ke sini oleh karena uang yang dikembalikan ke dalam karung kita pada kunjungan pertama itu, supaya kita disergap dan ditangkap untuk dijadikan budak, dan keledai kita diambil." Mereka pun mendekati pengurus rumah Yusuf dan berkata kepadanya di depan pintu rumah, "Maaf Tuan, kami dulu datang kemari untuk membeli bahan makanan. Tetapi ketika kami sampai di tempat bermalam dan membuka karung kami, tampaklah uang kami masing-masing di mulut karung tetap utuh jumlahnya. Sekarang kami membawanya kembali. Selain itu, kami juga membawa uang untuk membeli bahan makanan. Kami tidak tahu siapa yang menaruh uang kami itu di dalam karung kami." Namun jawabnya, "Tenanglah, jangan takut. Allahmu dan Allah ayahmu telah memberikan kepadamu harta dalam karungmu. Uangmu itu telah kuterima." Kemudian Simeon dibawanya keluar kepada mereka. Orang itu membawa mereka ke dalam rumah Yusuf, lalu memberi mereka air untuk membasuh kaki. Ia juga memberi makan keledai mereka. Sesudah itu mereka menyiapkan persembahan sambil menantikan kedatangan Yusuf pada tengah hari, sebab mereka telah mendengar bahwa mereka akan makan di situ. Ketika Yusuf pulang, mereka membawa persembahan yang ada pada mereka untuk Yusuf ke dalam rumah, lalu sujud kepadanya sampai ke tanah. Sesudah itu ia menanyakan keadaan mereka. Katanya, "Bagaimana keadaan ayahmu yang sudah tua yang kamu sebutkan itu? Masih hidupkah dia?" Jawab mereka, "Ayah kami, hambamu itu, baik keadaannya. Ia masih hidup." Sesudah itu mereka berlutut dan sujud menyembah. Ketika Yusuf mengarahkan pandangnya, dilihatnya Benyamin, adik seibu dengan dia, lalu katanya, "Inikah adikmu yang bungsu itu, yang telah kamu sebutkan kepadaku?" Katanya lagi, "Kiranya Allah memberikan kasih karunia kepadamu, anakku." Yusuf segera pergi dari situ sebab hatinya sangat terharu melihat adiknya itu. Lalu dicarinya tempat untuk menangis. Ia masuk ke dalam kamar dan menangis di situ. Sesudah itu ia membasuh mukanya lalu keluar. Ia menahan gejolak hatinya dan berkata, "Hidangkanlah makanan."
Lalu dihidangkanlah makanan bagi Yusuf tersendiri, bagi saudara-saudaranya tersendiri, dan bagi orang-orang Mesir yang makan bersama mereka di situ tersendiri. Sebab orang Mesir tidak boleh makan bersama orang Ibrani karena hal itu sesuatu yang menjijikan bagi orang Mesir. Saudara-saudaranya itu duduk di depan Yusuf, mulai dari yang sulung sampai yang bungsu, sehingga mereka saling berpandangan dengan sangat heran, dengan merasa heran. Lalu disajikan kepada mereka hidangan dari meja Yusuf, tetapi bagian Benyamin 5 kali lipat lebih banyak dari semua yang lain. Mereka pun minum dan bersukaria bersama dia. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara kekasih Tuhan, pada pagi hari ini kita dihidangkan sebuah kisah tentang bagaimana Yusuf kembali berjumpa dengan saudara-saudaranya. Dan saya percaya bahwa kita cukup memahami bagaimana perjalanan kisah hidup seorang Yusuf, ya. Kalau kita mau sedikit flashback secara garis besar, Yusuf adalah anak dari Yakub, dan karena itu dia adalah anak yang dikasihi oleh Yakub, ya. Banyak orang menginterpretasikan bahwa Yusuf adalah anak emasnya Yakub karena dia datang dari istri yang sangat dikasihi Yakub, yaitu Rahel. Dan karena itu menurut beberapa kisah yang kita terima sebelumnya, Yusuf seolah-olah atau Yusuf mendapatkan perlakuan yang istimewa dari sang ayah, dikasih jubah yang bagus dan seterusnya. Dan hal itu kemudian menimbulkan kecemburuan di antara hati saudara-saudaranya, dan karena itu mereka merancang untuk membunuhnya, sampai pada sebuah titik di mana tindakan untuk menghabisi Yusuf itu berubah menjadi tindakan untuk menjual dia kepada saudagar kaya, yaitu Potifar di Mesir. Dan begitulah kisahnya berlangsung sampai pada situasi di mana Tuhan memberkati Yusuf, dan pada akhirnya Yusuf diberikan kuasa oleh Raja Mesir, ibu bapa dan saudara-saudara, dan dia dikasih kekuasaan yang besar karena pada waktu itu terjadi kelaparan yang begitu rupa, dan Yusuf diangkat menjadi orang tangan kanan raja untuk mengatur bagaimana supaya kondisi keamanan pangan itu bisa berlangsung dengan baik. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara, kisah yang panjang, kisah yang besar tentang Yusuf, dan secara khusus teks kita pada hari ini, dia mengajarkan kepada saudara dan saya tentang pentingnya menjaga hati, tentang bagaimana kemurnian dan kebersihan hati itu tetap terjaga. Hal ini, saudara, mau memberikan gambaran yang lebih utuh bagi saudara dan saya bahwa pengalaman hidup dengan orang-orang yang toksik, pengalaman perjalanan dengan keluarga yang mungkin tidak ideal. Bahkan kalau kita bicara dalam konteks Yusuf, bukan hanya toksik, tetapi begitu ganas kehidupan saudara-saudaranya. Mereka merancang untuk membunuh dia, tapi kemudian karena Ruben, kakak tertua, maka kemudian tindakan itu tidak dibatalkan, dan Yusuf kemudian dijual. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara, persoalan ini menjadi penting karena pengalaman Yusuf ini tentu penuh dengan kepahitan. Kalau kita bicara dalam konsep yang sangat rasional, maka Yusuf perjalanan hidupnya berada di tengah-tengah saudara-saudara yang begitu toksik, yang begitu membuat luka, ya, menimbulkan kepahitan dan seterusnya. Tapi kita menemukan dari teks panjang tentang Yusuf, berkali-kali kita mendapatkan kesan bahwa Yusuf tidak sedikit pun benci kepada saudara-saudaranya. Yusuf tidak sedikit pun kesal atau tidak sedikit pun dia menyimpan amarah dan dendam kepada saudara-saudaranya. Padahal secara rasional Yusuf punya alasan yang sangat logis untuk membenci saudara-saudaranya. Bahkan ketika dia ada pada puncak kepemimpinan sebagai seorang penguasa di Mesir, Yusuf tentu punya alasan yang sangat masuk akal untuk balas dendam kepada saudara-saudaranya. Tapi kisah dia menjadi menarik, ibu bapak dan saudara, karena teks-teks kita menyebutkan pada akhirnya Yusuf mengatakan nanti setelah dia mendeklarasikan atau open up dirinya kepada para saudaranya, dia mengatakan bahwa kamu mereka-rekakan yang jahat, tetapi Allah mereka-rekakan yang baik. Dan berkali-kali kita menemukan kesan teks-teks Alkitab mengatakan bahwa Yusuf adalah orang yang takut akan Tuhan. Dan karena itu saudara, dampaknya karena dia takut akan Tuhan, maka seluruh manifestasi hidupnya, seluruh perjalanan langkahnya, hatinya dijaga untuk kemuliaan Tuhan karena dia takut akan Tuhan. Nah, karena itu dalam teks kita pada hari ini kita diperhadapkan pada sebuah situasi di mana Yusuf berjumpa dengan saudara-saudaranya, dan kita tidak sedikit pun kita menemukan
situasi atau kesan bahwa Yusuf marah atau Yusuf kesal pada saudaranya. Tidak. Justru kita menemukan kesan sebaliknya. Betapa Yusuf begitu rindu kepada saudara-saudaranya. Dia begitu mengasihi saudara-saudaranya. Yusuf begitu sayang kepada saudara-saudaranya. Dia begitu kangen luar biasa kepada saudara-saudaranya. Karena itu dia tanya keadaan ayahnya. Dia memastikan bahwa itu adalah adiknya Benyamin dari ibu yang sama, yaitu Rahel. Dan dia kemudian menjamin bahwa mereka akan mendapatkan pengalaman-pengalaman yang baik. Disajikan makanan yang begitu luar biasa. Bahkan dari teks kita pada pagi hari ini kita menemukan sebuah kenyataan bahwa Yusuf kemudian dia berhadapan dengan dirinya sendiri. Ya, dia begitu sedih. Lalu kemudian dia pergi ke kamar. Dia menangis di sana. Dia menyatakan segala gejolak emosi hatinya. Lalu kemudian dia keluar untuk makan bersama dengan saudara-saudaranya. Pertanyaannya ibu bapak dan saudara, apa yang membuat Yusuf begitu luar biasa? Apa yang membuat Yusuf bisa mengolah pengalaman-pengalaman hidup yang begitu getir, begitu penuh dengan kekalutan, kekelaman, sakit hati, ya, pengalaman-pengalaman yang mungkin saja menimbulkan kepahitan dan luka. Tapi bagaimana Yusuf bisa memproses itu dengan baik? Yang pertama tadi kita bicarakan bahwa dia punya relasi yang begitu bagus dengan Tuhan. Dia begitu takut akan Tuhan. Dan yang kedua, ibu bapak dan saudara, ini yang penting. Yang kedua, Yusuf menjaga hatinya tetap bersih. Yusuf menjaga hatinya tetap murni. Yusuf menjaga hatinya sehingga hatinya tidak dimasuki oleh kuasa-kuasa jahat yang menanamkan benih-benih kebencian, dendam, dan sakit hati. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, pentingnya menjaga hati supaya pada akhirnya pengalaman-pengalaman kelam itu tidak berakhir dengan kepahitan. Pentingnya menjaga hati supaya pada akhirnya pengalaman-pengalaman yang tidak menyenangkan itu tidak membawa kita pada kebencian kepada orang lain. Menjaga hati adalah bagian yang paling utama supaya pada akhirnya dalam segala upaya menjaga hati itu Tuhan hadir, Tuhan berdiam, Tuhan mengambil alih kepenuhan ruang hati kita agar di dalamnya hanya terdapat cinta kasih Tuhan yang begitu luar biasa. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, keberhasilan Yusuf dalam menjaga hati tetap murni dan bersih itu bukan karena Yusuf kuat dan hebat, bukan karena dia bisa dan dia punya kemampuan, bukan. Karena dia terus menghubungkan hidupnya dengan Tuhan. Dia terus mengkoneksikan hidupnya dan keberadaan dirinya dengan Tuhan. Dan itu yang menjadi kunci utama. Bagaimana dia bisa terus menjaga hatinya tetap murni dan bersih. Sehingga dia tetap mengasihi saudara-saudaranya. Bahkan dia mengambil alih pengalaman pahit itu. Dan dia mengatakan bahwa ini adalah rancangan Tuhan bagi perjalanan hidup kita. Nah, saudara-saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, dalam perjalanan hidup kita, boleh jadi saudara dan saya mengalami luka, kepahitan berkali-kali, bahkan mungkin juga dengan orang yang sama atau dengan circle yang sama. Tapi persoalannya bukan tentang berapa banyak kali atau bukan tentang di mana saudara berada. Tapi yang paling utama adalah bagaimana saudara dan saya punya kemampuan untuk mengolah pengalaman-pengalaman yang tidak menyenangkan itu dalam relasi kita dengan Tuhan. Sebab ketika saudara punya relasi dengan Tuhan dijaga dengan bagus, relasi itu akan dimampu untuk membersihkan ruang batin kita. Hingga pada akhirnya saudara dan saya punya kemampuan yang Tuhan taruh dalam diri kita. Tuhan kasih kita kemampuan untuk mengolah berbagai pengalaman yang tidak menyenangkan. Orang-orang yang sulit, bahkan pengalaman-pengalaman mungkin pengalaman traumatis itu. Tuhan membantu kita supaya ia tidak menggerogoti keberadaan hidup kita. Dan hati kita Tuhan mampukan untuk kita jaga dengan murni dan bersih sama seperti Yusuf. Supaya pada akhirnya saudara dan saya menjalani hidup ini dengan hati yang tenang, dengan hati yang bersih, dan kita tidak punya persoalan dengan orang-orang yang pernah menyakiti atau melukai kita, sama seperti Yusuf, tapi kita terus terbuka untuk memberkati mereka dalam apa yang Tuhan percayakan kepada kita. Saudara-saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, mungkin ada dari antara kita yang mengatakan, oh nggak gampang, itu mustahil, itu hanya hati dewa, atau hati Tuhan yang bisa seperti itu, ibu bapak dan saudara. Tapi Yusuf masih manusia biasa. Dia mampu melakukan itu semata-mata karena dia terus membiarkan hidupnya dikuasai oleh Tuhan. Disinilah pentingnya apa yang Yesus katakan, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu.
sebab di dalam aku kamu dapat berbuah banyak. Tanpa tinggal dalam kasih-Nya Tuhan, saudara dan saya tidak akan mampu untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang luar biasa, yang mungkin secara rasional tidak mungkin dapat kita lakukan. Tapi bersama-sama dengan Tuhan, saudara dan saya mampu melakukan segala sesuatu. Mungkin ada orang mengatakan bahwa mungkin kalau saya disakiti dan saya terluka, saya akan ambil jarak, saya akan jaga jarak, saya akan pasang garis batas. Bapak, Ibu, dan saudara, pada satu titik saudara boleh ambil jarak. Pada satu titik, pada satu situasi saudara boleh pasang garis batas. Tapi ambil jarak dan pasang garis batas itu tidak boleh menjadi akhir dari proses kita. Ambil jarak dan taruh batas, dia hanya boleh menjadi sebuah proses. Dia hanya boleh menjadi sebuah instrumen yang melaluinya kita belajar mengolah batin kita. Tapi dia tidak boleh menjadi akhir proses. Sebab akhir dari proses adalah bagaimana saudara dan saya terus dipulihkan dan mengalami kehadiran Tuhan, sehingga perjalanan hidup saudara menjadi lebih utuh di dalam dan bersama dengan Tuhan. Kiranya pengalaman hidup Yusuf menolong kita untuk terus memproses ruang batin kita, menjaga hati kita tetap bersih dan murni, supaya pada akhirnya pengalaman-pengalaman yang tidak menyenangkan, orang-orang yang mungkin melukai dan seterusnya, itu dapat kita proses dengan baik, hingga dia tidak berakhir dengan kepahitan, dengan kebencian dan dendam. Tapi semua itu berakhir dengan tindakan-tindakan mengasihi. Bukan karena kita hebat dan kuat, tapi karena relasi kita dengan Tuhan memungkinkan kita jaga hati tetap bersih dan melihat pengalaman-pengalaman tadi sebagai cara Tuhan untuk membentuk kita dan memberkati kehidupan orang lain. Selamat bergumul dan berjuang. Kiranya Tuhan menyertai dan memberkati saudara-saudara dalam terus berproses, agar kasih Tuhan terus menyelimuti kita. Tuhan menolong dan Tuhan memberkati kita. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara, mari kita bersatu hati dan kita masuk di dalam doa. Bapa Surgawi, kami berterima kasih kalau pada hari ini kami diingatkan bagaimana kami menjaga hati kami tetap utuh dan bersih dan murni. Mungkin kami berhadapan dengan pengalaman-pengalaman yang sulit, orang-orang yang toksik dan tidak menyenangkan. Tapi kami mau percaya bahwa selama kami membangun relasi kami dengan Tuhan, Tuhan memampukan kami menjaga hati kami tetap bersih, menjaga hati kami tetap murni, supaya pengalaman-pengalaman yang membuat kami bergumul itu tidak berakhir pada kepahitan atau luka batin, tapi ia mau berakhir dengan sebuah kebersyukuran yang melaluinya kami boleh mampu menjadi berkat bahkan kepada mereka yang melukai dan menyakiti kami. Berkatilah perjalanan hidup kami Tuhan, hati dan pikiran kami kiranya dikuasai oleh Roh-Mu, supaya hidup kami boleh sungguh-sungguh ada hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami mengingat mereka yang sedang bergumul dalam sakit, dalam proses pengobatan, dalam berbagai tindakan medis. Tuhan kiranya teguhkan mereka untuk terus menjalani perjalanan hidup, agar saudara kami yang bergumul dalam kesehatan boleh terus ada dalam terang iman dan pengharapan akan Tuhan. Juga bagi setiap pergumulan-pergumulan lain yang menjadi bagian dari perjalanan hidup kami, Tuhan tolong dan Tuhan berkati, agar kami juga Tuhan mampukan untuk menjalani semuanya di dalam keyakinan bahwa Tuhan bersama-sama dengan kami. Pagi ini kami serahkan setiap aktivitas kami, rencana-rencana kami, dan semua hal-hal yang akan kami kerjakan, kami taruh sepenuhnya dalam tangan pengasihan Tuhan. Kiranya bersama dengan Tuhan sajalah kami mampu untuk menjalani semuanya di dalam kebaikan dan kasih karunia Tuhan. Kami serahkan diri dan hidup kami sepenuh-penuhnya dalam tangan pengasihan-Mu. Biarlah Tuhan berkarya melalui kami, agar apa yang kami lakukan dan apa yang kami kerjakan boleh memberkati kehidupan dan memuliakan Tuhan. Ini doa dan syukur kami yang kami bawa dalam Kristus Yesus Tuhan Juru Selamat kami yang hidup. Lalu biarlah kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dalam Kristus, dalam tuntunan Roh Kudus, memberkati dan memenuhi hidup kami dari saat ini kekal sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara, selamat beraktivitas, selamat menempuh hidup, jaga hatimu dengan baik, dan biarlah Tuhan berkuasa dalam ruang hati dan hidupmu, agar kehidupan kita boleh memberkati kehidupan orang lain. Tuhan menolong dan Tuhan memberkati kita. Bagi Bapak Ibu yang memiliki pergumulan khusus dan ingin didoakan, bisa menghubungi rekan-rekan pendeta di nomor berikut. Tuhan Yesus memberkati.